Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Mad Heidi 2023. Menceritakan tentang seorang wanita yang ingin membalaskan dendam atas kematian pacar dan kakeknya. Tapi dia tidak cukup kuat melawan para tentara dan pemimpinnya sendiri. Apakah dia akan berhasil atau justru mati sia-sia? Penasaran kan kalian? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan para masyarakat yang tengah melakukan aksi demo di depan gedung pemimpin mereka, yaitu Melis. Mereka protes karena kebijakan Melis yang melarang warganya mengkonsumsi keju selain buatan dari pabrik keju milik Melis. Tetapi sayangnya aksi demo mereka ini justru menjadi bumerang. Para prajurit tak segan menembak mati mereka. Memang itulah peraturan yang dibuat Melis. Bagi siapa saja yang tidak patuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Dari kejadian tersebut, sebagian warga ada yang berhasil selamat. Salah satunya seorang kakek bernama Alponi. Dia dan para warga yang selamat itu memutuskan pergi dan tinggal di pegunungan. Selama 20 tahun sudah mereka hidup damai di sana. Dan selama itu juga, Alponi sendirian merawat cucu sematawayangnya, yaitu Heidi. Diketahui Heidi berpacaran dengan seorang pria bernama Peter yang memiliki bisnis keju buatan sendiri. Di mana hal itu membuat Alponi tidak merestui mereka. Dia tahu betul bisnis Peter ini sangatlah beresiko dan takut membahayakan cucunya nanti. Apa yang ditakuti Alponi akan benar-benar terjadi. Karena masalahnya, kini Komandan Melis bernama Knorr sudah menangkap seorang pria yang telah membeli keju dari Peter. Di situ, Knorr menyiksa pria itu sambil melakukan interogasi. Dan setelah informasi didapat, Knorr membunuh pria tersebut, lalu kemudian pergi mencari Peter. Dengan sangat cepat, Knorr berhasil menangkap Peter. Atas pengkhianatan yang dilakukan Peter ini, Knorr langsung menembak kepalanya sampai pecah di depan para warga termasuk Heidi. Melihat Heidi, Knorr menyuruh para prajurit untuk menangkapnya. Sempat Heidi berhasil lolos dan kabur, tetapi Knorr mampu kembali menangkapnya. Di situ Alponi tidak tinggal diam. Dia pun melepaskan tembakan ke salah satu prajurit, di mana hal itu membuat prajurit tanpa sengaja menembaki tong-tong berisi bensin sehingga terjadi ledakan besar yang membakar rumah Alponi. Heidi pun hanya bisa menangis melihat kakeknya tewas. Kemudian Knorr membawa Heidi menuju gedung Melis yang jaraknya lumayan jauh. Dalam perjalanan terlihat Heidi tidak sendiri. Ada satu wanita lain bernama Clara yang bernasib sama seperti dirinya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di gedung Melis. Di sana kepala sipir bernama Fraulein sudah menunggu mereka. Layaknya seperti tahanan, mereka pun akan dibawa ke sel. Tapi sebelum itu mereka dan gadis lainnya yang baru datang ke tempat itu wajib melakukan sebuah tes oleh kepala ilmuwan keju bernama Dr. Switch. Setiap orang diberikan sepotong keju. Jika tubuhnya menolak atau laktosa intoleran, maka akan dibunuh. Untung saja Heidi dan Clara lolos dari tes. Kemudian mereka dibawa ke satu sel dengan tahanan yang terkenal kejam yang memiliki otot besar, yaitu Rosie dan Flora. Malam harinya saat yang lain sudah tidur, Heidi berdiam diri sambil memandang foto dirinya dan Peter di dalam kalung Heidi. Heidi berjanji bahwa dia akan membalaskan kematian Peter. Good night, Clara. Di keesokan harinya, Fraulein mengumpulkan mereka. Dia memberitahu bahwa mereka semua ini adalah orang-orang terpilih yang siap mengikuti satu olahraga populer, yaitu gulat. Dan hari ini mereka akan latihan terlebih dahulu. Petugas bernama Lutz memilih Rose dan Clara yang menjadi pertama. Lawan yang tidak sebanding tentu membuat Clara kalah. Ketika Clara akan dibanting, Heidi meminta Lutz untuk menghentikan Rose. Lutz menuruti dan dia menyuruh Heidi masuk ke dalam ring melawan Flora. Sama seperti Clara, Heidi pun tak mampu melawan. Begitu selesai latihan, Flora menyiksa Heidi dengan menyelupkan kepala Heidi ke dalam bak. Di waktu yang sama petugas datang menyuruh Clara, Flora dan Rose keluar, sementara Heidi tetap tinggal. Di situ Melis datang untuk menemui Heidi. Tentu Heidi bersikap galak, tapi hal itu malah membuat Melis semakin suka. Melis pun menyuruh Knorr dan Fraulein untuk terus mengawasi Heidi sampai Hari Nasional Swiss tiba.
karena dia mau Hedy menjadi daya tarik utama. Selama berada di sana, kegiatan Hedy ini tidak ada yang berbeda. Hedy terus melakukan latihan dan juga terus disiksa Flora. Bahkan ya, makanan mereka ini selalu keju. Lama-kelamaan Hedy bosan dengan keju dan dia tidak mau memakannya lagi. Flora pun meledek Hedy sehingga Hedy ditertawakan semua orang. Tapi ketika Hedy membalas ledekan Flora, Flora marah dan terjadi perkelahian di antara mereka. Petugas Lutz datang untuk melerai mereka, lalu kemudian membawa Hedy ke sel tertutup. Merasa sudah muak, Hedy menolak mentah-mentah makanan pemberian Lutz. Perbuatan Hedy ini membuat dia tidak akan diberi makan. Di tempat itu Hedy melihat tengkorak manusia. Hedy pun saat ini hanya bisa pasrah. Beberapa hari sudah Hedy tidak makan ataupun minum. Wajahnya pucat dan sangat lemas. Sampai-sampai Hedy mulai mengalami halusinasi di mana dia mendengar suara-suara dan melihat kakeknya masih hidup. Entah itu pertanda atau bukan, tapi yang jelas hal itu membuat tengkorak seketika jatuh dan Hedy menemukan sebuah pisau. Di sisi lain, terlihat Melis tengah meeting membahas soal Hari Nasional Swiss. Melis marah karena sampai saat ini keju ultra belum dibuat. Dr. Switch berjanji itu akan segera siap pada waktunya. Lalu untuk Hedy, Melis meminta Knorr untuk terus melatihnya supaya nanti bisa tampil maksimal. Tugas tersebut Knorr sampaikan juga ke Fraulein, dan saat itu juga Lutz menghampiri Hedy sambil membawa radio. Lutz pun menari-nari sambil menyiksa Hedy menggunakan tongkat kejut listrik. Tak berselang lama, Fraulein datang. Dia menyuruh Lutz keluar. Di situ Fraulein membawakan Hedy makanan. Supaya Hedy mau makan, Fraulein bersikap baik dengan mengembalikan kalung Hedy yang sempat dia sita. Tiba-tiba Hedy menusuk leher Fraulein. Lalu Hedy mengambil kunci untuk membebaskan Clara. Tapi sayangnya Clara jadi gila karena terlalu banyak makan keju. Alhasil Hedy kabur sendirian. Di satu sisi, Knorr yang baru datang terkejut menemukan Fraulein tewas. Seketika itu, Knorr langsung pergi bersama para prajurit beserta Dogi pelacak untuk menangkap Hedy. Dengan sangat mudah Knorr berhasil menemukan Hedy. Kini Hedy sudah terpojok. Knorr mengancam akan membuat Hedy seperti kedua orang tuanya, di mana Knorr lah yang telah membunuh orang tua Hedy saat aksi demo itu. Mendengar itu, Hedy tentu kaget karena Alponi tidak pernah cerita ke Hedy. Tak ingin mati di tangan Knorr juga, Hedy lebih memilih bundir dengan lompat ke dalam air terjun. Yang beruntungnya, Hedy masih diberi keselamatan. Tubuh Hedy masih berasa lemas, dia berjalan tanpa arah tujuan. Namun di tengah perjalanan, Hedy senang menemukan gereja. Dia pun masuk dan melihat segelas air berwarna hijau. Kebetulan merasa haus, Hedy langsung meminumnya, yang seketika membuat pandangan Hedy berbayang. Sebelum Hedy pingsan, dia melihat sosok wanita yang perlahan menghampiri Hedy. Entah siapa itu. Di tempat lain, Knorr sudah bersama Melis. Dia memberitahu tentang Hedy. Tentu Melis marah mendengarnya, tapi saat ini dia tidak mau mengurus Hedy dulu karena ada hal yang lebih penting, yaitu dia ingin melihat keju ultra yang berhasil diciptakan Dr. Switch. Asisten dokter bernama Kari menjadi kelinci percobaan. Begitu dimakan, seketika Kari berubah menjadi zombie dan dia menuruti apapun yang diperintahkan Melis. Melis sangat suka hasilnya sesuai keinginan dirinya. Akhirnya dia akan bisa memiliki prajurit super. Lalu Melis meminta Switch untuk membuat keju ultra sebanyak mungkin. Besok paginya, Hedy yang sudah sadar, dia pergi sambil membawa senjata milik gereja. Tapi tiba-tiba dihalang sosok wanita yang semalam beserta dua biarawati. Sosok wanita tersebut bernama Helveta, penjaga tanah air. Dia tahu apa yang sedang dialami Hedy. Maka dari itu Helveta senantiasa akan membantu Hedy membalaskan dendamnya. Di sisi lain, apa yang dilihat Hedy ternyata benar. Alponi masih hidup dan dia menghampiri ayah Peter bernama Bob. Di situ Alponi memberitahu kematian Peter. Dia ingin meminta bantuan Bob untuk menolong Hedy sekaligus membalaskan dendam Peter. Tanpa pikir panjang, Bob pun setuju. Dan saat itu juga Bob beserta Alponi mengumpulkan warga lainnya untuk membuat pasukan. Tak hanya mereka saja,
Hedy juga sedang dilatih bela diri oleh biarawati supaya bisa melawan Melis. Sementara itu, Switch berhasil menciptakan banyak keju ultra. Beberapa minggu berlalu, kini Hedy sudah menguasai ilmu bela diri. Buktinya, 2 biarawati dapat ia kalahkan sekaligus. Merasa Hedy sudah kuat dan mampu, Helveta membuatkan senjata dan pakaian khusus untuk Hedy. Lalu Hedy pun pergi menuju tempat Melis. Sesampainya di sana, Hedy langsung menyerang para prajurit. Tidak semuanya mati. Hedy sengaja menyisakan 1 prajurit supaya dia melaporkan ke Melis. Dalam keadaan luka-luka, prajurit itu memberitahu apa yang terjadi. Knorr tentu kaget mengetahui Hedy ternyata masih hidup, yang hal itu membuat Melis marah besar. Melis memberi kesempatan terakhir untuk Knorr. Jika dia tidak bisa mengurus Hedy, maka nyawanya terancam mati. Seketika itu, Knorr memanggil seseorang untuk mengurus Hedy. Orang tersebut memakai pakaian besi seperti banteng dan dengan sangat mudah dia menangkap Hedy. Besok paginya, Hari Nasional Swiss akhirnya tiba. Hari ini mereka akan merayakan 20 tahun Order Baru Swiss. Di sana sudah dihadiri Melis, para warga dan tamu penting. Acara ini dimeriahkan oleh pertunjukan aksi gulat dari kontestan Clara melawan Rose dan Flora. Baru mulai Clara sudah kalah. Lalu selanjutnya Melis memanggil Hedy. Untuk pertarungan spesial ini, Melis membolehkan mereka menggunakan senjata. Ketika Flora ingin menyerang, Hedy berhasil menghindar sehingga mengenai Rose yang membuatnya tewas di tempat. Lalu Hedy memukul Flora sampai pingsan. Setelah dirinya menang, Hedy berusaha menyadarkan para warga untuk tidak terus mengikuti Melis dan anak buahnya. Hedy terus mengoceh dengan suara keras. Namun apa daya, mereka tak ada yang mendengarnya. Kemudian Knorr memanggil pria banteng. Dalam pertarungan, Hedy mendapat luka goresan di bahu. Lalu dia membalas dengan memotong 2 bola pria itu. Tapi hebatnya, pria banteng masih kuat dan membalikan keadaan. Ketika ingin membunuh Hedy, Flora sudah berdiri di belakang pria banteng dan kini dia berada di pihak Hedy. Mereka berdua pun bekerja sama melumpuhkan pria banteng, tapi sayangnya Flora mati. Tidak terima, Hedy melakukan perlawanan penuh hingga dia mampu memenggal kepala pria banteng. Melis yang melihatnya pun langsung ketakutan, dia pun pergi bersama tamu pentingnya. Sementara Knorr tetap tinggal dan dia menyerang Hedy menggunakan anak panah. Ketika ingin membunuh Hedy, tiba-tiba Knorr ditembak dari belakang yang ternyata itu Alponi. Alponi dan para warga lainnya pun menembaki para prajurit sehingga orang-orang pada bubar ketakutan. Kemudian Hedy menusuk Knorr pakai bambu. Setelah Knorr tewas, Hedy, Alponi dan warga lainnya berjalan masuk ke area pabrik keju. Di situ Melis panik. Dia pun membuat prajurit super dadakan dengan memberi keju ultra ke para tamu. Para tamu yang sudah berubah menjadi zombie menyerang mereka semua. Hedy yang melihat Melis ingin kabur berusaha untuk menghalanginya. Di situ Hedy berhasil membunuh Melis dan para zombie pun sudah pada mati. Namun sayangnya Alponi terinfeksi zombie. Karena sebentar lagi dirinya akan berubah, Alponi meminta Hedy dan para warga lainnya pergi. Alponi akan bundir dengan meledakkan tempat tersebut. Tapi sebelum itu Alponi meminta maaf atas kebohongannya selama ini dan dia sangat bangga terhadap Hedy. Setelah semuanya berakhir, Hedy, Clara dan para warga lainnya kembali ke pegunungan. Kemudian Hedy dan Clara pergi. Mereka menghadang Dr. Witch yang ingin kabur dengan melemparkan bom ke arah mobil Switch. Lalu film pun sudah selesai. Nah, itulah alur film Mad Hedy. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih.